Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran IPA. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem merupakan kesatuan dari seluruh komponen yang membangunnya, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di dalam suatu ekosistem terdapat kesatuan proses yang saling terkait dan mempengaruhi antar semua komponennya. Mari anak-anak, kita akan membahas komponen-komponen penyusun ekosistem. Yang pertama adalah komponen biotik. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk komponen biotik yang terdapat dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik terdiri dari bahan tidak hidup berupa unsur-unsur fisik atau lingkungan dan unsur-unsur kimia berupa senyawa organik dan senyawa anorganik. Berdasarkan perannya, komponen biotik dapat kita bedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, produsen. Semua produsen dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga disebut sebagai organisme autotrof. Makanan yang dihasilkan berupa karbohidrat melalui proses fotosintesis. Yang termasuk produsen diantaranya adalah tumbuhan hijau, hidrilla, dan fitoplankton. Yang kedua adalah konsumen. Organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga disebut sebagai heterotrof, memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. Yang termasuk konsumen adalah hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Golongan ketiga adalah decomposer, yaitu organisme yang berperan menguraikan zat organik yang terdapat pada tumbuhan maupun hewan yang telah mati menjadi zat sederhana dan dikembalikan ke lingkungannya. Yang termasuk decomposer antara lain adalah bakteri dan jamur. Komponen abiotik dalam ekosistem diantaranya adalah air. Air mengandung berbagai mineral yang dibutuhkan makhluk hidup. Yang kedua, tanah. Tanah merupakan habitat bagi tumbuhan dan hewan. Yang ketiga adalah udara. Kandungan udara yang dibutuhkan makhluk hidup diantaranya adalah oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Suhu dan kelembapan juga termasuk komponen abiotik ekosistem. Komponen abiotik lainnya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari berperan sebagai sumber energi utama ekosistem. Melalui proses fotosintesis, produsen dapat menyusun bahan anorganik menjadi bahan organik yang dibutuhkan produsen maupun konsumen. Di dalam ekosistem, semua komponen saling mempengaruhi dan diperlukan keadaannya untuk memelihara kehidupan yang seimbang, selaras, dan harmonis. Ekosistem dikatakan seimbang apabila komponen-komponen penyusunnya dalam keadaan seimbang. Jika komposisi komponen-komponen sudah dalam keadaan seimbang, maka kelangsungan ekosistem akan bertahan lama. Misalnya, ketersediaan oksigen dan karbon dioksida, ketersediaan makanan sebagai sumber energi. Anak-anak, di dalam sebuah ekosistem terjadi hubungan saling ketergantungan antar komponen ekosistem. Makhluk hidup sebagai komponen biotik
berinteraksi dengan lingkungan, dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan hidup tersebut. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut contoh saling ketergantungan yang terjadi antar komponen dalam suatu ekosistem. Yang pertama, komponen biotik tergantung pada komponen biotik. Sebagai contoh, petani memberi pupuk pada tanaman agar pertumbuhan tanaman subur. Yang kedua, kerbau tergantung pada tumbuhan karena sebagai sumber makanan. Saling ketergantungan berikutnya adalah komponen abiotik tergantung pada komponen biotik. Contohnya, petani mencangkul tanah sawah agar tanah gembur dan subur. Contoh yang kedua, cacing tanah sebagai detritivor memakan serpihan sampah serta tanah, kemudian mencernanya dan saat dikeluarkan menjadi butiran-butiran tanah yang subur. Berikutnya, komponen biotik tergantung pada komponen abiotik. Sebagai contoh, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis menghasilkan energi. Yang kedua, manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas. Saling ketergantungan antar komponen dalam ekosistem membentuk suatu lingkaran yang tidak terputus. Konsumen tergantung pada produsen. Pada saat produsen dan konsumen mati, akan diuraikan oleh dekomposer dan menghasilkan zat yang dibutuhkan oleh produsen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi dari organisme pada suatu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya dalam peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tingkat tropik terendah adalah produsen yang tidak memakan organisme lain, tetapi dia berfungsi sendiri sebagai penghasil makanan. Puncak tertinggi dalam tingkat tropik ditempati oleh predator. Ada dua tipe dasar rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan dengan produsen tumbuhan hijau. Sebagai contoh, tanaman padi dimakan tikus, tikus dimangsa ular, ular dimangsa elang, saat elang mati diuraikan dekomposer. Yang kedua, rantai makanan dengan produsen dari sisa atau bahan organisme mati. Sebagai contoh, serpihan dari daun tumbuhan dimakan kutu kayu dimangsa burung pipit saat mati diuraikan dekomposer. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa rantai makanan akan saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Kita perhatikan contoh jaring-jaring makanan gambar berikut. Gambar jaring-jaring makanan ini tersusun atas beberapa rantai makanan. Pertama, sawi dimakan tikus, tikus dimakan elang. Rantai makanan yang kedua, sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang.
Yang ketiga, sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit, burung pipit dimakan elang. Rantai makanan yang keempat, bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menggambarkan sebuah piramida makanan. Piramida makanan ini menjadi sebuah gambaran dari hubungan antar organisme pada setiap tingkat tropiknya. Dalam rantai makanan, energi yang ada pada makanan akan berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Agar rantai makanan dalam suatu kehidupan dapat berlanjut, maka jumlah produsen harus lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Jumlah konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari jumlah konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Jadi, piramida makanan adalah komposisi rantai makanan yang makin ke atas jumlahnya semakin kecil. Selama komposisi produsen dan konsumen tetap berbentuk piramida, keseimbangan alam masih tetap terjaga. Misalnya terjadi perburuan liar atau terjadi wabah penyakit yang mengakibatkan salah satu konsumen terganggu, maka seluruh makhluk hidup penyusun rantai makanan tersebut juga akan terganggu. Akibatnya, keseimbangan alam pun akan terganggu. Setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem melakukan interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Interaksi dapat dalam bentuk saling menguntungkan, salah satu dirugikan, atau interaksi lainnya. Bentuk pola interaksi makhluk hidup diantaranya simbiosis, kompetisi, antibiosis, dan predasi. Simbiosis dapat kita bedakan menjadi 1. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Sebagai contoh, antara serangga dengan tumbuhan. Serangga memperoleh makanan, tumbuhan dibantu penyerbukan. Yang kedua, simbiosis komensalisme merupakan hubungan interaksi dua jenis individu yang memberi keuntungan kepada salah satu pihak. Sebagai contoh, antara ikan remora dengan hiu. Ikan remora mendapat keuntungan dari serpihan-serpihan sisa makanan hiu. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan dua jenis individu yang memberi keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Sebagai contoh, antara nyamuk dan manusia, antara pohon inang dengan benalu. Benalu memperoleh keuntungan, memperoleh makanan dari pohon inang, sekaligus mendapat tempat hidup. Pola interaksi berikutnya adalah kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu yang bersaing memperebutkan kebutuhan hidup yang sama. Contohnya, antara singa dan citah yang bersaing mendapat mangsa di habitat yang sama. Berikutnya adalah antibiosis, merupakan interaksi antar makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat kehidupan dan pertumbuhan makhluk hidup lain. Sebagai contoh, jamur Penicillium yang dapat menghambat pertumbuhan beberapa bakteri sehingga tidak dapat berkembang biak. Jamur ini biasanya digunakan sebagai antibiotik. Bentuk pola interaksi lainnya adalah predasi,
Predasi merupakan hubungan antara pemangsa atau predator dengan yang dimangsa. Sebagai contoh, antara kucing dan tikus. Kucing sebagai predator, tikus yang dimangsa. Antara singa dengan zebra. Singa sebagai predator, zebra yang dimangsa. Demikian anak-anak materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya.